Sobat pencinta tanaman, siapkan satu bagian daun bambu kering yang telah dipotong, satu bagian sekam bakar, satu bagian tanah hitam, dan dua bagian fermentasi sekam mentah dengan pupuk kandang, serta sedikit tanah. Lalu sedikit kokopit, kebetulan saya hanya adanya sedikit, dan sedikit insektisida furadan. Halo sobat pencinta tanaman, ketemu lagi dengan saya di Lucia Channel. Terima kasih bagi sobat yang telah kembali di video saya. Kali ini video saya akan membahas bagaimana media tanam organik yang biasa saya pakai untuk tanaman hias saya. Selamat menyaksikan bagi sobat tanaman, semoga menyukai video kali ini. Bahan-bahan media tanam saya terdiri dari tanah, sekam bakar, daun bambu, sekam mentah, pupuk kandang, kokopit, insektisida, dan fungisida. Untuk sekam mentah, saya fermentasikan dahulu dengan pupuk kandang dan sedikit tanah. Campurkan semua bahan media tanam organik tersebut hingga merata. Untuk sekam bakar, saya telah membuatkan video cara membuat sekam bakar. Sobat pencinta tanaman bisa melihatnya di video berikutnya. Ini adalah fermentasi sekam mentah yang telah selesai difermentasi. Campuran fermentasi sekam mentah ini adalah sekam mentah, pupuk kandang, dan sedikit tanah. Fermentasikan selama 3 atau 4 hari, baru fermentasi tersebut bisa dicampurkan ke media tanam organik ini. Media tanam yang termasuk kategori bahan organik adalah media tanam yang berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibandingkan bahan anorganik. Hal itu dikarenakan bahan organik mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman. Selain itu, bahan organik juga memiliki pori-pori makro dan mikro yang hampir seimbang sehingga sirkulasi udara yang dihasilkan cukup baik serta memiliki daya serap air yang tinggi. Oleh karena itu, bahan media tanam organik selalu dikatakan media tanam yang poros dan subur. Bahan organik akan mengalami proses pelapukan atau dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Melalui proses tersebut akan dihasilkan karbon dioksida, air, dan mineral. Mineral yang dihasilkan merupakan sumber unsur hara yang dapat diserap tanaman sebagai zat makanan. Untuk menghindari kekurangan unsur hara akibat proses dekomposisi, media tanam harus sering diganti, minimal 6 bulan satu kali. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan sebagai media tanam organik diantaranya adalah arang, cacahan pakis, kompos, moss, sabut kelapa atau kokopit, pupuk kandang, dan humus. Yang termasuk dalam kategori kompos yaitu jerami, sekam, daun, rumput, dan sampah bahan makanan seperti POC atau mol. Setelah bahan media tanam ini dicampur rata, jangan lupa memberikan sedikit insektisida atau di sini saya memakai furadan, cukup setengah sendok makan. Diaduk rata kembali sebelum kita memasukkan fungisida. Ini adalah larutan fungisida yang saya campurkan setengah sendok teh fungisida dengan 100 ml air. Diaduk rata kembali dan media tanam ini telah selesai dan siap untuk digunakan. Inilah media tanam organik yang saya gunakan untuk menanam tanaman hias saya.
Media tanam ini sangat cocok digunakan pada hampir semua jenis tanaman karena sifat media tanam ini sangat subur dan sangat poros. Untuk penyimpanan media tanam ini, sobat bisa menyimpannya ke wadah atau ke dalam pot dan bisa digunakan pada saat menanam tanaman. Di sini saya menggunakan wadah bekas botol Baiklin. Untuk cara pembuatannya, sobat pencinta tanaman bisa melihatnya di video berikutnya. Untuk sementara saya menyimpannya ke wadah bekas botol Baiklin ini, dan apabila nantinya ada tanaman yang baru datang, bisa segera saya tanam di sini. Sobat pencinta tanaman, mari kita gunakan limbah-limbah yang masih bermanfaat. Untuk botol bisa kita gunakan sebagai pot, dan limbah sampah dapur bisa digunakan sebagai pupuk, serta limbah daun bisa dijadikan kompos. Ini adalah tanaman hias kuping gajah yang saya tanam menggunakan media tanam organik ini. Mari kita lihat bersama bagaimana kondisi tanaman hias ini setelah menggunakan media tanam ini. Mari kita lihat bagaimana kondisi akarnya. Media tanam ini memiliki daya serap air yang tinggi, sehingga sobat pencinta tanaman tidak perlu menyiram tanaman setiap hari. Cukup lakukan penyiraman pada media tanam 2 atau 3 hari sekali, sedangkan pada daunnya sobat tanaman bisa lakukan penyiraman embun tipis setiap hari. Oleh karena itu, media tanam ini sering saya gunakan untuk menanam aglonema dan calathea. Tanaman kuping gajah ini selesai saya bongkar. Terlihat di sini kondisi tanah masih lembab dan masih poros. Dengan mudahnya bisa dibuka. Nampak kondisi akarnya rimbun dan banyak cabang, serta akarnya putih segar, masih sehat. Terlihat di sini banyak sekali cabang-cabangnya yang tumbuh. Nah, inilah sedikit pembuktian bahwa media tanam organik ini sangat baik bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Oke sobat, sekian dulu video kali ini. Semoga menginspirasi dan selamat mencoba. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga sobat menyukainya dan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya yang lebih menarik dan lebih seru. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan di sharekan ke teman lainnya. Sampai jumpa, bye.